Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Suherman, mahasiswa program studi manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Kota Angka. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang bagaimana pengaruh kompetensi dan kompensasi kerja terhadap kinerja karyawan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen saya, yaitu Pak Muhsin N. Syahrun. Pada kesempatan kali ini, ya, uh, pada penelitian kali ini ada beberapa variabel yang kami gunakan untuk sebagai metode penelitian, yaitu variabel pertama, yaitu variabel bebas pertama itu tentang kompetensi, ya, bagaimana. Kemudian variabel bebas kedua yaitu tentang kompensasi, dan variabel yang ketiga yaitu variabel moderator, yaitu tentang motivasi. Dan variabel yang keempat yaitu variabel terkait, yaitu tentang kinerja karyawan. Sebelum lanjut, saya akan memaparkan apa latar belakang mengapa saya mengambil judul materi ini. Di era globalisasi, dan kompetensi pada saat ini harus dihadapi oleh semua perusahaan, ya, yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, perusahaan harus senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing secara global. Salah satu faktor yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan adalah kinerja karyawan, ya, yang mengikat dan dalam waktu tertentu. Peningkatan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Jadi, dalam untuk menghadapi era globalisasi dan kompetensi ini, sebagai perusahaan kita harus mempersiapkan bagaimana itu promosinya, fasilitasinya, komunikasi perusahaan, ya, dan SDM karyawan. Yang paling pokok yaitu SDM karyawan. Dan pada kesempatan ini saya akan tetap membahas tentang SDM karyawan. Bagaimana cara pengaruh dari kompensasinya, kompetensi dan motivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi era globalisasi dan kompensasi. Kompensasi yang baik akan menciptakan kepuasan dan motivasi kerja yang lebih baik pula, sehingga produktivitas kerja karyawan meningkat dan produktivitas perusahaan juga meningkat. SDM mempunyai posisi yang sangat penting, ya, mengingat kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM. Selain SDM alam, yang bermakna tinggi dalam perusahaan gerak, perusahaan iklim, dan begitu cepat. Ya. Kemudian, apabila perusahaan telah mempunyai strategi dan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah merencanakan sumber SDM manusia yang apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kinerja merupakan suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, ini rumusan masalah yang saya tarik dari judul di atas, bahwasanya yaitu satu, apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai? Ya, kemudian yang kedua, apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai? Dan yang ketiga, apakah motivasi kerja dan kompensasi dan kompetensi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai? Dari ketiga variabel ini, kita akan melihat apa keterkaitan dan hubungan mereka, dan seberapa besar hubungannya. Nah, dari kesemua ini, dapat kita tujuan dilakukan penelitian ini, yaitu untuk melihat apakah satu, pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan di Direktorat Pengawasan Alkes dan PKRT. Kebetulan lokasi yang saya ambil adalah di Direktorat Pengawasan Alkes dan PKRT Kementerian Kesehatan. Kemudian tujuan yang kedua kita ambil adalah pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di Direktorat Pengawasan Alkes dan PKRT Kemenkes. Yang ketiga yaitu pengaruh motivasi kerja, kompetensi dan kompensasi secara simultan terhadap kinerja karyawan Direktorat Pengawasan Alkes dan PKRT.
Lanjut. Ini beberapa deskripsi teori yang kita sadur dari beberapa ahli. Salah satu misalnya tentang kompensasi. Kompensasi yaitu menurut Walter dan Darwis dalam Wibowo yaitu tahun 2012 dalam halaman 2489 yaitu mengidentifikasikan kompensasi sebagai apa yang diterima pekerja sebagai tukaran atas kontribusi kepada organisasi. Di dalam kompensasi terdapat sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja. Jadi bidang kata lain kompensasi itu adalah misalnya imbalan atau gaji yang didapat oleh karyawan terhadap kinerja dia. Kemudian deskripsi yang kedua yaitu tentang kompetensi. Menurut Wibowo, ya, kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerja tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dirincikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang berpenting. Ya. Kemudian, kompetensi ini banyak pengaruh. Selain itu, kompetensi juga banyak berpengaruhnya. Misalnya tentang knowledge, tentang skill, tentang value, attitude, dan interest. Ya. Jadi banyak faktor-faktor mempengaruhi dari kompetensi ini. Yang ketiga yaitu kinerja karyawan. Kinerja karyawan menurut Peirce dalam Sutrisno yaitu adalah suatu prestasi kerja atau tingkatan kecakapan seorang pada tugas-tugas untuk mencakup pada pekerjaannya. Mengartikan kinerja sebagai hasil pekerja yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi keuangan nasabah dan memberikan kontribusi ekonomi. Lanjut. Dari skill ini kita bisa tarik beberapa kerangka berpikir, yaitu motivasi. Ya, jadi untuk meningkatkan suatu kinerja karyawan, yaitu perlu adanya kompetensi dan kompensasi. Ya, kemudian ini kita lihat bagaimana kompensasi bisa mempengaruhi motivasi dan berpengaruh balik terhadap kinerja karyawan. Begitu pula dengan kompetensi, apakah akan berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja karyawan. Disinilah dari pola berpikir ini kita bisa tarik, ambil apakah ini memang sangat berpengaruh atau tidak. Lanjutkan. Ya. Ini beberapa hipotesis variabel yang terikat. Jadi dari tabel yang di atas dapat kita simpulkan. Hipotesa pertama yaitu diduga terdapat pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja karyawan. Ya. Dan hipotesis kedua yaitu diduga terdapat pengaruh langsung kompetensi terhadap kinerja karyawan. Dan hipotesis yang ketiga yaitu diduga terdapat pengaruh tidak langsung motivasi terhadap kinerja karyawan. Adapun tempat dan jadwal yang kami pilih yaitu dilaksanakan pada Direktorat Pengawasan Alkes PT Kementerian Kesehatan. Sementara jadwal pelaksanaan seperti ini yaitu antara bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Tahapan-tahapan untuk kegiatan yaitu kita bisa lihat misalnya pertama observasi, kemudian proposal penelitian, kemudian pelaksanaan penelitian dan pelaporan pelaksanaan penelitian. Nah, jadwal ini sifatnya tentatif. Ya. Kemudian metode penelitian populasi teknikal sampling. Dari semua ini kita bisa tarik rencana awalnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Ya, rencana seperti itu. Sebenarnya teknik samplingnya yaitu menggunakan sensus. Hal ini mengingat jumlah populasi yang sedikit. Kalau dari sensus itu berarti adalah teknik pemantauan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai responden. Kebetulan memang juga populasi kita digunakan sebagai respondennya.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sensus teknik menentukan sampel menggunakan semua anggota populasi, sehingga penulis mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, yaitu 53 karyawan di BPK pengawasan. Ini beberapa variabel pertanyaan yang akan kita ajukan ya kepada untuk penelitian. Contohnya itu misalnya variabel kompetensi. Contohnya pertama yaitu untuk mengukur beberapa pengetahuan atau knowledge keadaan dalam tindak produktif. Misalnya seseorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi, belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik. Bisa kita bertanya sepertinya contoh kuesionernya, yaitu saya mampu berhitung dengan akurat. Ya. Pertanyaan kedua misalnya untuk mengukur bagaimana kemampuan atau keterampilan sesuatu yang dimiliki oleh individu yang melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Contoh pertanyaan yang bisa kita berikan, contohnya misalnya, saya mampu menentukan dan menerapkan metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien. Itu untuk variabel potensi pertama. Untuk variabel kedua, yaitu kompensasi, dapat kita ukur. Itu pertanyaannya misalnya, ini yang ingin kita ketahui. Upah merupakan imbalan yang diberikan secara langsung kepada karyawan didasarkan pada jam kerja. Di dalam bentuk ini dapat kita bikin pertanyaan seperti berikut. Perusahaan memberikan saya bayaran tersebut pada karyawan dan bekerja melebihi dari jam kerja. Ataupun di poin lain kita bisa bertanya, saya mendapatkan tunjangan bayaran cuti tahunan. Berikut. Ya. Dari variabel-variabel pertanyaan itu dapat kita olah menjadi suatu data, yaitu rencana analisis data. Ya, yang kita pakai adalah yang kita gunakan yaitu analisis data dilakukan dengan memanfaatkan komputer melalui program SPSS for Windows 20. Jadi rencana analisis data itu ada beberapa parameter yang kita gunakan kemudian. Contoh misalnya 1. Uji multikollinearis, analisis data dan regresi berganda, uji validitas, pengujian hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Contoh tabel seperti ini merupakan contoh tabel untuk uji validitas. Kemudian ini analisis data berganda, yaitu hasil analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau kinerja dengan variabel independen yaitu kompetensi dan kompensasi dengan tujuan untuk memprediksikan perubahan nilai variabel terikat akibat pengaruh dan variabel bebas. Ini nanti kita olah menjadi suatu data. Dan dari kuesioner tersebut kita olah menjadi suatu data. Kemudian uji multikollinearisitas yaitu digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas, di mana model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Cara untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktoritas tidak memiliki 4 atau 5. Ini bisa kita olah lebih lanjut. Kemudian, pengujian hipotesis juga kita lakukan dari ketiga variabel yang telah dimasukkan dan diolah datanya dalam perhitungan analisis regresi berganda. Apakah variabel kompetensi atau X1, kompensasi 2 atau X2 memiliki pengaruh dengan variabel kinerja. Itulah tadi paparan singkat yang telah saya sampaikan. Mohon masukan dan arahannya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.